Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah dinas yang mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan, serta administrasi bidang energi dan sumber daya mineral, serta melakukan inovasi konservasi energi. Upaya konservasi ini dilaksanakan dengan menyediakan sumber energi terbarukan yang bersumber dari radiasi sinar matahari, dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS rooftop berkapasitas 25 kW peak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi! Salah satu target yang sudah digaung-gaungkan sebagai Sumatera Selatan lumbungnya energi secara nasional, bahwa kita harus mencapai rasio elektrifikasi yang 100% di akhir masa jabatan Pak Gubernur. Oleh karena itu saya sangat menyadari tim listrik ini harus bekerja all out mewujudkan. Jadi dari mulai tahun 2022 kita harus bekerja keras agar di tahun 2023 nanti semua desa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sudah masuk atau sudah menikmati listrik. Nah, terkait dengan listrik ini Bapak Ibu sekalian, karena judul dinas kita ini adalah energi dan sumber daya mineral. Jadi secara teknis, secara informasi, secara kemampuan dinas ini dan diimplementasikan oleh seluruh pegawai dinas ESDM itu harus memahami apa itu energi dan apa yang harus kita lakukan terhadap energi tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, energi ini tentu tidak dihasilkan dengan mudah. Bahwa untuk membangkitkan listrik yang sampai ke kantor kita, yang sampai ke masyarakat, itu harus membakar jutaan ton batu bara, begitu banyak jutaan kubik feet gas, kemudian berapa barrel minyak yang harus dibakar sehingga menghasilkan energi. Energi ini kita sebut dengan energi fosil. Energi fosil adalah bagian dari energi yang tidak bisa diperbaharui. Jadi dalam penggunaannya, dalam tahun ke tahun, maka secara logis bahan galian tersebut akan habis dan berkurang. Nah, jika bahan galian sebagai sumber energi berakhir, maka pada saatnya nanti ketersediaan energi ini juga akan habis. Oleh karena itu, sebagai dinas teknis, dinas yang membidang energi, kita berkewajiban untuk menjaga, mengkonservasi sumber daya energi tersebut dengan jalan melakukan penghematan penggunaan energi. Bulan April yang lalu, Kepala Dinas sudah menerbitkan keputusan tentang pembentukan tim gugus tugas penghematan energi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan. Implementasinya seperti apa? Ada 3 ruangan yang sudah kita buat standar ruangan untuk penghematan energi. Artinya, diatur penggunaan AC-nya, diatur penggunaan listriknya, kemudian diatur pencahayaannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini perlu dipahami agar implementasi ini tidak hanya di 3 ruangan ini saja. Ini sebagai contoh. Tetapi Bapak Ibu semua yang menjadi pegawai dinas ESDM secara pribadi sekarang ini harus peka, harus memiliki intuisi, harus memiliki kemampuan untuk menerjemahkan bagaimana caranya secara pribadi kita berlaku hemat energi. Implementasi berikutnya selain penataan ruangan menggunakan lampu LED, kemudian menggunakan pencahayaan, menggunakan matahari, pengaturan melalui kaca-kaca yang diberi kaca pelem, sehingga pengaturan suhu ruangan kita buat sealami mungkin. Kita juga sudah menggunakan mobil listrik. Dinas SDM sebagai dinas yang menginisiator agar semua dinas OPD, BUMN di Sumatera Selatan untuk mulai menggunakan mobil listrik. Hubungannya Bapak Ibu sekalian, korelasinya bahwa kita surplus energi listrik 1000 MW. Batu baranya tetap dibakar, gasnya tetap dibakar, minyaknya tetap dibakar, tapi listrik yang 1000 MW itu tidak digunakan. Artinya akan ada penyia-nyiaan penggunaan sumber daya. Oleh karena itu, listrik itu harus kita manfaatkan, salah satunya dengan menggunakan mobil listrik atau kendaraan berlistrik. Nah, apa uniknya di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan ini?
kita mengkoneksikan rooftop PLTS yang ada di atap gedung kita ini. Ini menghemat hampir lebih dari 30% penggunaan listrik yang biasa disuplai dari PLN. Nah, saya instruksikan ke yang membidangi atau yang mengurus mobil listrik agar chargingnya itu kita posisikan pada saat matahari sedang terik-teriknya. Artinya pengisian daya listrik melalui PLTS ini sedang maksimal, dan waktu 4 jam untuk mengisi mobil tersebut kita menggunakan tenaga matahari. Artinya tidak menggunakan listrik yang disuplai dari PLN. Nah, ini bentuk-bentuk seperti ini Bapak Ibu sekalian, kedepannya akan kita sosialisasikan lebih luas kepada seluruh dinas instansi, BUMN, juga kepada masyarakat. Kelimpahan energi, bukan hanya energi fosil saja, bahwa Sumatera Selatan dianugerahi energi baru dan terbarukan. Di tahun 2025 kita ditargeti bauran energi, penggunaan energi baru dan terbarukan. Untuk menjadi pemahaman Bapak Ibu sekalian, kita ditargeti 23%. Hari ini bauran energi kita sudah mencapai 21%. 21 berarti 4% lagi itu harus kita 2% lagi kita harus capai di tahun 2025. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan memiliki 1 unit mobil listrik merek Hyundai tipe Logic Signature Electric berkapasitas 4 tempat duduk dan 1 unit charger. Mobil ini mulai difungsikan sejak tanggal 25 April 2022 sebagai upaya sosialisasi penggunaan kendaraan listrik kepada OPD dan masyarakat. Kantor hemat energi yang dilakukan pada 3 ruangan. Pertama, ruangan kerja kepala dinas. Kedua, ruang kerja sekretaris dinas. Dan ketiga, ruang rapat yang dilengkapi pendinding ruangan tipe inverter, pencahayaan dengan lampu LED, serta jendela ruangan yang menggunakan sumblas kaca hemat energi. Selain memiliki PLTS, mobil listrik dan ruangan hemat energi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan memiliki gedung UPTD Geologi dan Laboratorium yang menyediakan jasa pelayanan eksplorasi dan laboratorium pengujian batu bara yang telah terakreditasi KAN atau Komite Akreditasi Nasional. Selain itu, laboratorium ini menyediakan laboratorium kimia mineral dan laboratorium kimia air. Hemat energi merupakan upaya menghemat biaya, artinya menghemat biaya produksi energi dan menghemat biaya subsidi energi. Mari mencintai negeri dengan menghemat energi, dengan energi ramah lingkungan.